Di tanah subur Jawa Timur, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Daha. Rajanya, Kertamarta, dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan adil. ia memiliki dua putri yang cantik jelita, namun berbeda sifat. Dewi Galuh, putri sulungnya, adalah gadis yang angkuh dan penuh iri hati. Sementara Chandra Kirana, putri bungsunya, memiliki hati seputih melati dan dikenal karena kebaikan serta kelembutannya. Kecantikan dan kelembutan hati Chandra Kirana menarik perhatian banyak pangeran dari berbagai kerajaan. Namun, Hatinya telah tertambat pada Raden Inu Kertapati, seorang pangeran gagah dari kerajaan Kahuripan. Kedua kerajaan pun menyambut bahagia pertunangan mereka. Kecuali Dewi Galuh. Yang merasa tersisih. Dewi Galuh yang penuh iri, kemudian menemui seorang nenek sihir jahat di dalam hutan belantara. Dengan hati yang membara oleh dengki, ia meminta sang nenek sihir untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari istana. Nenek sihir itu pun mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke sungai yang mengalir deras. Di sebuah desa terpencil, seorang nenek tua yang hidup dalam kesederhanaan sedang menimba air di sungai. Tanpa sengaja, ia menemukan keong emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Karena terpesona oleh keindahannya, sang nenek membawa keong itu pulang dan menyimpannya dalam tempayan di dapurnya. Keesokan harinya, sang nenek terkejut karena rumahnya menjadi bersih dan terdapat hidangan lezat di atas meja. Keajaiban ini terus berulang setiap hari. Dengan rasa penasaran, sang nenek pura-pura pergi ke ladang. Tetapi ia mengintip dari celah dinding rumahnya. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Dari dalam tempayan, keong emas berubah menjadi seorang gadis cantik yang tak lain adalah Chandra Kirana. Chandra Kirana menceritakan nasib malangnya kepada sang nenek. Sang nenek yang baik hati, bersimpati, dan berjanji akan menjaganya. Sementara itu, jauh di kerajaan, Raden Inu Kertapati tak tinggal diam. Ia tak percaya bahwa tunangannya menghilang begitu saja dan mulai mencari ke seluruh negeri. Dalam perjalanannya, Raden Inu harus menghadapi banyak rintangan. Dewi Galuh yang mengetahui pencariannya memerintahkan pasukan untuk membunuhnya. Berkat keberaniannya dan bantuan seorang pertapa sakti, Raden Inu berhasil selamat dan mendapat petunjuk tentang keberadaan Chandra Kirana. Dengan penuh semangat, Raden Inu akhirnya tiba di desa tempat Chandra Kirana tinggal. Saat keduanya bertemu, air mata haru pun mengalir. Namun, kutukan nenek sihir masih membelenggu Chandra Kirana. Mengetahui hal ini, sang pertapa mengajarkan Raden Inu sebuah mantra suci untuk mematahkan kutukan tersebut. Dengan doa dan mantra yang dilantunkan dengan penuh keikhlasan, keong emas perlahan berubah kembali menjadi Chandra Kirana yang sesungguhnya. Sang nenek yang telah merawatnya turut bersyukur atas keajaiban ini. Bersama Raden Inu, Chandra Kirana kembali ke istana untuk menghadapi kejahatan yang telah menimpanya. Saat tiba di istana, rahasia kelam pun terungkap. Raja Kertamarta sangat murka saat mengetahui Dewi Galuh telah bersekongkol dengan nenek sihir untuk mencelakai adiknya. Sebagai hukuman, Dewi Galuh diusir dari istana dan hidup dalam penderitaan akibat ulahnya sendiri. Akhirnya, Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati menikah dalam perayaan yang megah. Mereka memimpin kerajaan dengan bijaksana, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adapun sang nenek yang telah merawat Chandra Kirana mendapat kehormatan sebagai tamu kehormatan di istana, hidup bahagia hingga akhir hayatnya. Legenda keong emas ini terus dikenang sebagai kisah tentang kesetiaan, kebaikan hati, dan akibat buruk dari rasa iri. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan, dan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Jangan lupa subscribe ya!